Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum teman-teman? Nah teman-teman, kalau Bu Putri bertanya kaifahalukum teman-teman, teman-teman silakan menjawab ana bi khair. Seperti itu ya. Nah teman-teman, hari ini Bu Putri akan menjelaskan materi terkait menentukan lama waktu dan perubahan satuan waktu. Nah, sebelum itu kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dulu ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, teman-teman, ternyata 55 hari lagi kita akan menuju Ramadan, teman-teman. Kira-kira siapa ya yang rindu dengan puasa Ramadan? Nah, teman-teman, puasa Ramadan itu wajib ya. Seperti firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya Bu Putri mau bertanya, berapa lama ya kita berpuasa bulan Ramadan? Nah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan pasti tahu berapa lama. Masya Allah, tepat sekali teman-teman. Ternyata 1 bulan penuh ya teman-teman. Nah, 1 bulan itu kira-kira berapa hari ya? Ada yang tahu? Barakallah, tepat sekali teman-teman. 1 bulan itu terdiri dari 30 atau 31 hari. Nah, hari ini kita akan mempelajari hubungan satuan waktu. Namun sebelum itu kita akan belajar menentukan lama waktu. Menentukan lama waktu. Nah, Bu Putri harap teman-teman tetap fokus ya. Nah, di sini Bu Putri sudah menyiapkan beberapa contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, Bu Putri bacakan ya teman-teman. Nah, lama waktu suatu kejadian sering dinyatakan dengan satuan jam. Nah, contoh soal pertama. Pada hari Ahad, Bu Putri pergi ke pasar membeli sayur pukul 7. Setelah mendapatkan sayur-sayuran, Bu Putri pulang ke rumah pukul 8. Pertanyaannya, berapa lama Bu Putri pergi ke pasar membeli sayur? Nah, kalau seperti ini kita tentukan dulu teman-teman. Tadi Bu Putri pergi pukul berapa? Barakallah, Bu Putri pergi pukul 7. Nah, Bu Putri tampilkan jam pukul 7 teman-teman. Selanjutnya, Bu Putri pulang jam berapa tadi? Barakallah, Bu Putri pulang jam 8. Nah, kita tampilkan juga jam pukul 8 ya teman-teman. Nah, coba teman-teman tebak, kira-kira dari jam 7 hingga jam 8 kira-kira berjarak berapa lama ya? Barakallah, tepat sekali teman-teman, berjarak sekitar 1 jam. Jadi, Bu Putri pergi ke pasar selama 1 jam. Nah, coba teman-teman perhatikan penggunaan huruf kapital pada contoh soal yang Bu Putri bacakan tadi. Kira-kira penggunaan huruf kapitalnya sudah tepat belum ya? Barakallah teman-teman, tepat sekali. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat kita gunakan huruf kapital. Nah, di sini Bu Putri masih menggunakan huruf kecil seperti huruf P di awal kalimat. Nah, selanjutnya ada yang bisa membantu Bu Putri lagi? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Penggunaan hari juga kita awali dengan huruf kapital. Nah, di sini Bu Putri masih menggunakan huruf kecil pada hari Ahad. Nah, masih ada satu lagi nih teman-teman. Ada yang bisa membantu Bu Putri menjawab? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Seharusnya penulisan rumah kita awali dengan huruf kecil saja. Nah, kita lanjut ke contoh soal kedua. Teman-teman perhatikan contoh soal yang Bu Putri bacakan ya.
Nah, Bunda memasak makanan untuk makan siang. Bunda mulai memasak pukul 8 dan selesai pukul 10. Nah, pertanyaannya, berapa lama Bunda memasak untuk makan siang? Nah, kita tentukan dulu teman-teman. Tadi Bunda mulai masak pukul 8. Nah, kita tampilkan jam pukul 8. Dan Bunda selesai memasak pukul berapa? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Bunda selesai memasak pukul 10. Nah, di sini Bu Putri tampilkan jam pukul 10. Nah, sekarang teman-teman tentukan jarak dari pukul 8 hingga pukul 10 itu sekitar berapa jam ya teman-teman? Nah, teman-teman perhatikan ya. Dari pukul 8 hingga pukul 9 itu berjarak 1 jam teman-teman. Kemudian jarak dari pukul 9 hingga pukul 10 juga berjarak 1 jam. Nah, jadi 1 jam kita tambah 1 jam sama dengan 2 jam. Jadi, Bunda memasak selama 2 jam karena jarak dari pukul 8 hingga pukul 10 itu berjarak 2 jam teman-teman. Nah, selanjutnya coba teman-teman perhatikan contoh soal yang Bu Putri bacakan tadi. Kira-kira penggunaan huruf kapitalnya sudah tepat apa belum nih teman-teman? Ada yang bisa membantu Bu Putri menjawab? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Bunda pada kalimat kedua masih menggunakan huruf kecil. Seharusnya kita menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Nah, teman-teman kita lanjut ya. Kalau tadi kita sudah membahas menentukan lama waktu, selanjutnya kita masuk materi perubahan satuan waktu. Nah, teman-teman tahu jarum detik? Nah, jika jarum detik berputar 1 kali putaran, kita katakan dengan 1 menit teman-teman. Jarum detik yang Bu Putri maksud adalah jarum merah yang tipis yang menunjukkan angka 7 teman-teman. Nah, itu namanya jarum detik. Nah, selanjutnya, jika jarum panjang bergerak 60 kali gerakan, dikatakan dengan 1 jam ya teman-teman. Jadi, perubahan satuan waktu dari jam ke menit adalah 1 jam itu sama dengan 60 menit ya teman-teman. Nah, untuk perubahan satuan waktu lainnya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Tadi 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Nah, kalau 1 jam sama dengan 60 menit, kira-kira kalau 2 jam berapa menit ya teman-teman? Barakallah teman-teman, tepat sekali. 2 jam itu sama dengan 120 menit. Nah, dari mana ya Bu Putri dapat 120 menit? Ternyata 120 menit kita dapat dari 60 menit ditambah 60 menit. Nah, selanjutnya 3 jam. Kira-kira 3 jam itu berapa menit teman-teman? Nah, karena kita mau ubah satuan waktu jam ke menit. Nah, ini kan angkanya 3 jam teman-teman. Berarti 60 menitnya kita tambahkan sebanyak 3 kali teman-teman. 60 menit ditambah 60 menit ditambah 60 menit. Kira-kira ada yang tahu tidak jawabannya? Nah, teman-teman boleh mencatat di kertas masing-masing ya. Nah, ternyata jawabannya adalah 180 menit. Nah, terakhir nih teman-teman. Tadi 1 jam, kemudian 2 jam, selanjutnya 3 jam. Nah, sekarang kira-kira berapa jam nih? Barakallah. Nah, selanjutnya 4 jam. Nah, kira-kira 4 jam ini berapa menit ya teman-teman? Nah, kita cari bersama-sama. 60 menit ditambah 60 menit ditambah 60 menit lagi, kemudian ditambah 60 menit lagi. Kira-kira berapa menit teman-teman? Barakallah, tepat sekali. Ternyata 4 jam kalau kita ubahkan ke satuan menit adalah 240 menit. Nah, kita lanjut materi kita ya teman-teman.
Nah, ternyata dalam satu minggu itu terdapat 7 hari loh teman-teman. Nah, teman-teman kemarin pernah belajar bahasa Indonesia dengan Bu Dwi. Nah, ingat ya teman-teman, saat menuliskan nama hari harus menggunakan huruf kapital. Nah, teman-teman ingat nggak nama-nama hari? Dari hari Senin hingga hari Ahad. Nah, ada yang menghafalnya? Nah, barakallah teman-teman, kita perhatikan di sini. Bu Putri sudah menampilkan kalender bulan Februari. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan penggunaan hurufnya dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di sini menggunakan huruf kapital, teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya ketika menuliskan nama-nama hari harus menggunakan huruf kapital. Nah, teman-teman, tadi perubahan satuan waktunya kan dari minggu ke hari. Nah, dalam satu minggu tadi ada 7 hari ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau Bu Putri tanya, dalam satu bulan kira-kira ada berapa hari teman-teman? Barakallah, ternyata dalam satu bulan terdiri dari 30 atau 31 hari teman-teman. Nah, teman-teman kalau ada kalender di rumahnya bisa diperhatikan ya. Di sini Bu Putri akan tampilkan beberapa kalender bulan teman-teman. Di sini ada bulan Februari. Nah, untuk bulan Februari batasnya sampai tanggal 28 saja teman-teman. Karena pada tahun ini kita sebut sebagai tahun kabisat. Khusus untuk bulan Februari, maksimal tanggalnya itu hanya sampai tanggal 29 teman-teman. Jadi tanggal 28 ini munculnya hanya 4 tahun sekali. Jadi tahun depan insya Allah di bulan Februarinya sampai tanggal 29 teman-teman. Nah, di sini Bu Putri lanjutkan lagi ke bulan April. Nah, teman-teman perhatikan, bulan April batasnya sampai tanggal 30. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bulan Mei, teman-teman. Ternyata di bulan Mei tanggalnya sampai tanggal 31. Nah, di bulan Juni tanggalnya sampai tanggal 30. Nah, jadi rata-rata di setiap bulan itu teman-teman harinya itu terdiri dari 30 atau 31 hari, kecuali bulan Februari ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah membahas perubahan satuan waktu dari minggu ke hari. Terus ada dari bulan ke hari. Nah, terakhir nih teman-teman, perubahan satuan waktu dari tahun ke bulan. Nah, teman-teman ingat, saat menuliskan nama bulan harus menggunakan huruf kapital. Sama ketika kita menuliskan nama-nama hari, teman-teman. Nah, ternyata dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan, teman-teman. Nah, teman-teman ada yang hafal nama-nama bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember? Nah, kalau gitu kita lihat bersama-sama saja ya teman-teman. Di sini Bu Putri akan tampilkan kalender tahunan. Ini kalender tahun 2021 teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nama bulan di kalender ini diawali dengan huruf kapital teman-teman. Nah, di sini ada bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, selanjutnya Agustus, September, Oktober, November, terakhir Desember. Nah, total nama-nama bulannya dalam satu tahun itu 12 bulan. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat kan tadi satu tahun itu terdiri dari berapa bulan teman-teman? Barakallah, tepat sekali. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Nah, kira-kira kalau 2 tahun terdiri dari berapa bulan ya teman-teman? Nah, berarti 12 ditambah 12 bulan. Sama dengan 24 bulan. Nah, jadi dalam 2 tahun itu ternyata terdiri dari 24 bulan teman-teman. Nah, kalau satu tahun terdiri dari 12 bulan, 2 tahun terdiri dari 24 bulan. Kira-kira
3 tahun terdiri dari berapa bulan ya teman-teman? Berarti 12 bulan kita tambah 12 bulan, kita tambah 12 bulan sampai 3 kali teman-teman. Nah, ada yang bisa membantu Bu Putri menjawab berapa hasilnya? 12 bulan ditambah 12 bulan ditambah 12 bulan. Barakallah teman-teman. Jawabannya adalah 36 bulan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman mampu menentukan lama waktu dari suatu kegiatan atau suatu kejadian, teman-teman. Terus, teman-teman mampu merubah satuan waktu dalam 1 minggu. Ternyata dalam 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. Nah, kalau tadi kan perubahan satuannya minggu. Kemudian teman-teman juga mampu melakukan perubahan satuan waktu dari 1 bulan. Tadi kita sudah bahas dalam 1 bulan itu terdiri dari 30 atau 31 hari. Nah, terakhir teman-teman mampu melakukan perubahan satuan waktu dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan ya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang waktu. Bu Putri harap teman-teman bisa memanfaatkan waktu yang teman-teman miliki. Jangan sampai teman-teman termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi karena tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Seperti firman Allah pada Quran surah Al-Asr ayat 2-3 teman-teman, yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, sampai di sini ya teman-teman materi yang Bu Putri sampaikan. Bu Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.